Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan Dontomi. Oke teman-teman, pertemuan kita kali ini saya akan membahas ya pertanyaan teman kita di sini ya. Nah, teman kita saudara seprofesi ini mengalami masalah pada mesin obrasnya itu benangnya sering putus ya. Oke, di depan ini sudah saya perlihatkan kepada teman-teman semua penampakan mesin obrasnya ya. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada mesin obras itu adalah benangnya putus. Nah, ini seperti ini. Maaf, kameranya saya. Nah, nih. Oh, nggak kelihatan. Begini teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman mengalami masalah seperti teman saudara kita yang tadi sudah mewakili dari teman-teman kita, permasalahannya yaitu benang putus. Teman-teman jangan langsung mendoktrin ya, ataupun mengambil kesimpulan bahwasanya yang menyebabkan benang putus itu adalah di mesin. Nah, begini teman-teman. Ini karena jarang sekali diajarkan ya. Jadi ini saya bersenang hati ngasih tips buat teman-teman semua. Ya, begini teman-teman. Yang pertama, teman-teman cek dulu jalur benangnya. Ya. Ini, wah. Nah, ini jalur benang ini 1, 2, 3, dan 4 sini ya. Teman-teman cek dulu. Kalau jalurnya sudah benar ya, benar semua pada posisinya masing-masing, teman-teman bisa pastiin berarti itu bukan jalur benangnya ya. Yang kedua, masih seputar di benang ya. Yang kedua, teman-teman apabila menggunakan benang besar begini ya, besar seperti ini, teman-teman cek dulu benangnya. Kalau untuk jarum yang jahit seperti ini benang untuk jahit, karena ini nilon ya. Yang dua ini, yang 1, 2 ini nilon, yang depan sini itu pakai benang jahit biasa. Nah, kalau teman-teman pakai benang jahit, ini khususnya teman-teman apabila mengalami yang sering putus benang itu di bagian jarumnya. Ini bagian jarum dulu, jangan langsung ke bagian loper, benang loper. Nah, teman-teman bisa diraba dulu benangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ataupun dilihat juga bisa. Kalau seratnya tidak halus, bisa jadi penyebabnya adalah benang. Nah, ya, seperti itu. Kalau memang seratnya sudah halus ya, dipegang seperti ini kok tidak ada yang gerenjel-gerenjel, berarti itu benangnya sudah bagus. Apabila benangnya kita raba seperti ini kok gerenjel, berarti benangnya yang jelek, bisa teman-teman ganti benangnya. Begitu. Nah, masih di benang atas ya, untuk bagian jarum. Teman-teman bisa cek jarumnya dulu. Seperti ini cara ngeceknya ya. Seperti biasa kayak video saya yang kemarin ya, cara cek jarum ya. Jadi jarum dipastiin dulu tidak tumpul ataupun tidak bengkok. Ini saya buka, saya cabut dulu. Nah, seperti ini. Nah, cara ceknya seperti ini.
Kalau tidak ada goresan, oh nggak kelihatan ternyata. Nah, kalau tidak ada goresan berarti jarum tidak tumpul. Apabila teman-teman jarumnya digesekin pada kuku ada goresan berarti jarumnya sudah tumpul. Nah, itu faktor penyebab benang putus. Ini khusus problemnya putus di atas ya. Nah, kalau teman-teman mengalami problemnya itu putus di bagian benang bawah ya, khususnya di loper, di bagian loper, teman-teman bisa cek ini. Kalau yang pakai benang gede seperti yang saya katakan tadi ya, khusus untuk yang teman-teman pakai benang gede seperti ini. Nah, teman-teman pakai benang seperti ini, teman-teman bisa raba. Oh nggak kelihatan, mohon maaf ya. Nah, bisa raba bagian ujung sini itu kasar apa halus. Nah, karena ini benang nilon kan tidak di apa namanya dipeluntir ya, tidak seratnya kan tidak meluntir, tapi seratnya kan megar seperti ini. Kelihatan nggak tuh? Kalau ini megar itu kelihatan nggak? Nah ini ya. Nah ini kan seratnya kan tidak dipeluntir seperti ini, tapi kan megar. Nah itu kalau di ujungnya sini ada yang kasar. Saya punya contohnya. Nah seperti ini. Bentar teman-teman, tak motong benang yang satu lagi. Nah seperti ini kelihatan ya. Nah ini saya solatip karena ini kasar di sini, kelihatan nggak? Nah kelihatan kan, ini di dalamnya sini kasar, terus saya kasih solatip seperti itu. Ini cara yang pertama untuk benang gede ya. Nah yang kedua, supaya kalau sudah dikasih solatip supaya tidak nyangkut lagi, teman-teman pakai seperti ini. Nah ini kain ya, mohon maaf karena ya ini memang mungkin sepele, tapi ini bagi saya tips ini sangat bermanfaat karena saya mempraktekannya. Ini semua ada semua. Nah, di sini juga ada kan, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Wah, saya tarik kalau nggak kelihatan nih, ada ya. Ini saya ganjal. Nah, tujuan dari pengganjalan ini adalah supaya benang itu benar-benar berdiri lurus sampai berdiri lurus. Pokoknya begini, berdiri lurus ya, berdiri lurus setara sejajar dengan lubang di atas. Nah, tujuannya seperti itu. Nah tidak diganjal pun tidak masalah, akan tetapi karena tiangnya kecil, tiang besarnya kecil, ataupun ini pelat penopangnya ini terlalu lemas, ini pada saat kita geber buat produksi jahit itu pasti goyang. Nah karena goyang, kalau ini tidak dikasih ganjal, wah jatuh. Ini bisa miring-miringnya, miring begini. Ini benangnya nyangkut langsung putus pada saat posisi kecepatan mesin maksimal ya, untuk pada saat menjahit ya. Jadi pada saat buat produksi seperti itu, maka saya menyarankan penjahit saya pakai begini, diganjal, aman. Nah seperti itu. Nah kalau memang sudah diterapkan cara-cara saya seperti tadi, kok masih putus ya, kalau saya sudah menjamin kalau bagian atas ya, bagian jarum, cara saya sudah diterapkan, saya jamin tidak akan putus ya. Tetapi kalau cara yang bawah tadi teman-teman sudah menggunakan cara saya kok masih putus, teman-teman langsung cek pada loper.
ini loper atas namanya. Nah, loper atas teman-teman cek ya, diraba saja seperti ini seperti ini. Ini kan tajam ya, tajam. Kalau kita sentuh seperti ini, kita tekan dikit, itu kan tajam, memang tajam lah. Teman-teman raba-raba saja seperti ini. Kalau ada sedikit saja ketajamannya itu agak ada yang aneh ya, kayak ganjel-ganjel apa itu. Nah, ini bisa teman-teman amplas sedikit, pakai amplas 400 ataupun yang 800 ya. Teman-teman bisa beli di toko bangunan ya, pokoknya amplas halus gitu aja. 400, nomor 400 atau nomor 800 ya, gitu. Ini untuk yang loper atas. Ini loper atas ya, ataupun benang yang kalau bukan yang ini loh, benang yang ketiga, bukan yang ini ya. Ini benang, jalur benang yang ketiga, itu masuknya loper atas. Nah, ini mohon maaf, pokoknya mesin saya kotor karena memang mesin buat produksi ya, bukan buat bukan hanya untuk sekedar konten ataupun edukasi ya, tapi memang ini buat bekerja ya. Jadi mesinnya apa adanya seperti ini, kotor. Yang penting nanti teman-teman dapat ilmunya lah ya, semoga saja bermanfaat lah ya. Nah, teman-teman ya, pokoknya kan yang pertama tadi jalur benangnya itu sudah dipastikan benar semua, sesuai pada lubang-lubangnya semua ya. Yang sini juga sudah lubang-lubang, yang atas, yang benang atas juga sudah lubang-lubang semua. Kok masih putus ya. Ini tadi yang loper atas, sekarang loper bawah ini. Oh, enggak kelihatan ya, pokoknya ini loh. Nah, ini loper bawah. Kalau teman-teman loper bawah, benang yang bagian loper bawah ini ataupun benang yang keempat ya, jadi bukan yang ketiga, karena yang ketiga loper atas. Nah, ini loper bawah itu benang keempat. Kalau masih putus, teman-teman cek dulu, intinya jangan langsung ngotak-atik bagian baut-bautnya, jangan ya, karena itu nanti di luar dari konteks edukasi saya ya. Seperti itu, teman-teman cek dulu ya, diraba seperti ini, apakah masih terasa kasar gimana gitu. Itu bisa jadi penyebab putus ya. Jadi saya bukan sekedar edukasi tanpa pernah saya alami, tapi ini memang saya yang sudah alami ya. Jadi ini sering saya terapkan pada mesin saya sendiri kalau mesin saya mengalami problem seperti itu. Jadi saya tidak pernah langsung bongkar-bongkar di bagian-bagian baut-baut loper ataupun apa gitu, kecuali memang ini loper saya patah ataupun bengkok ya. Nah, jangan sampai teman-teman mengalami loper patah ataupun loper bengkok gitu ya, sebab itu juga nanti kalau teman-teman servis juga lumayan ya. Tapi kalau teman-teman mau servis sendiri, saya juga bisa buatin videonya ya. Nah, cara pasangnya bagaimana, cara settingnya bagaimana gitu. Oke, seperti itu ya, trik-trik saya supaya benangnya itu tidak mudah putus ya. Saya menggunakan cara-cara tadi. Nah, kalau cara-cara tadi itu memang sudah teman-teman ya, semua yang saya yang saya terapkan pada mesin saya ini, teman-teman sudah nyoba diterapkan kok masih putus ya, teman-teman bisa undang mekanik ya. Kalau mau minta saya buatkan video, silakan saja ya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Akan tetapi saya minta penjelasan ya, penjelasannya bagaimana, problemnya itu yang putus di bagian yang mana. Kalau jarum yang luar atau jarum yang dalam ya. Kalau loper, bagian loper yang atas atau loper yang bawah, seperti itu ya. Kalau memang teman-teman sudah ngecek seperti tahap-tahap yang saya sampaikan tadi ya, intinya kalau lopernya memang harus diganti, teman-teman bisa langsung nanti beli lopernya
Nah, beli lopernya di toko peralatan jahit. Beli lopernya, jangan lupa lopernya di bawah, soalnya ini ada kodenya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan sampai teman-teman bolak-balik karena cuma salah beli loper kan, seperti itu ya. Nah, cara pemasangannya nanti bisa teman-teman minta saya untuk membuatkan video ya, nanti bisa saya bantu. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga tips-tips dan trik dari saya tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya ataupun tips-tips seputar dunia perjahitan dari saya ya. Oke, saya akhiri ya. Jangan lupa ya, jaga semangat, jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga pikiran, jaga badan, juga jaga keuangan. Pasti bisa. Saya yakin, oke? Saya yakin pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.